Ya, kita lanjutkan diskusi. Masih ada belum tuntas, Bang. Tadi sudah dihantarkan ke Bang Habibur. Ya, makanya nanti biar Bang Habib meneruskan itu ya. Singkat. Tapi yang jelas adalah keputusan yang kemarin sudah dibuat. Nah, apakah kemudian Jakarta harus Anies Baswedan, itu nampaknya terserah partai politiknya. Ini masih ada 2 hari. Apakah keajaiban bisa terjadi? Ya itu semua urusan partai politik. Tapi yang jelas kalau dari kata Bang Gun Romli kan hampir pasti Pramono Anung. Ya artinya Pramono Anung mundur dari dari menteri kan. Nanti mungkin ada yang menggantikan. Tapi yang jelas ini memang MK ini ya mesti makasih juga bro sama Gelora dan Partai Buruh gitu ya. Yang menginisiasi ini. Kalau saya sih mudah-mudahan ada peraturan pilkada yang baru nantinya setelah sudah ke depan, semuanya ke depan. Threshold itu kalau ada batas bawah juga ada batas atas lah. Jadi masih kesempatan ada beberapa koalisi nggak semuanya langsung diborong gitu. Baik, Langsung revisi undang-undang pilkada sepertinya sangat ramai. Bang Habibur Rahman, sampai akhirnya Badan Legislasi dari DPR memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, mengikuti suara rakyat. Apakah memang betul karena aksi yang besar-besaran sehingga balik DPR, pemerintah? Jadi penegakan hukum atau perumusan kebijakan di bidang hukum itu bukan sekedar keadilan, kepastian hukum, tapi yang paling penting adalah kemanfaatan. Ya. Kemarin jelas kalau kita saksikan bersama ya proses yang transparan sekali di DPR, bahwa pertama di pagi itu memang tidak terjadinya quorum, ya, tidak quorum sehingga undang-undang tersebut tidak bisa disahkan, tidak disahkan. Masih ada sebetulnya kesempatan misalnya di hari yang sama mengulang yang namanya paripurna. Ya. Tapi karena melihat situasi ya yang memanas ya, situasi yang berpotensi menimbulkan korban dan lain sebagainya, maka semua fraksi ya menunjukkan kedewasaannya ya untuk bisa menerima aspirasi masyarakat. Ya, sehingga tidak ada paripurna ulangan saat itu juga, dan artinya karena tidak ada pengesahan terhadap RUU Pilkada ya yang sempat diputuskan di tingkat pertama di Balik, maka RUU tersebut tidak berlaku. Otomatis yang berlaku adalah keputusan Mahkamah Undang-Undang Pilkada yang dirubah terakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yaitu kita sampaikan apa adanya. Nah, sebenarnya apakah undang-undang yang terakhir dirubah di Mahkamah Konstitusi atau misalnya yang sempat dibicarakan di Balik, kedua-duanya menjamin secara demokratis hak warga negara untuk mengusulkan atau untuk diusulkan sebagai calon kepala daerah. Ada 3 jalur yang dijamin, ya. Jalur partai politik di parlemen, bisa satu partai politik, bisa koalisi partai politik. Yang kedua, jalur partai politik di luar parlemen, artinya partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, kota, kabupaten atau provinsi. Yang terakhir ada juga jalur perseorangan, ya, yang bisa ditempuh oleh siapapun. Sehingga sebetulnya, ya, kalau dilihat dari aspek hukumnya, kebijakan hukumnya, tidak akan ada satu orang pun yang bisa dijegal, ya. Semua bisa. Buktinya di Jakarta ada juga si Pak Dharma, ya, Pak Dharma Pongrekun, ya, yang berhasil. Waktu 2017 kita ingat Pak Ahok, ya, karena khawatir tidak mendapat dukungan partai politik, menyiapkan sejumlah KTP, hampir 1 juta KTP kalau nggak salah klaimnya Pak Ahok. Benar atau enggak ya nggak tahu juga. Surat teman. Karena verifikasi sendiri sama Pak Ahok. Tapi kalau dalam konteks effortnya, saya respect. Saya salah satu musuh politik Pak Ahok mungkin sampai saat ini ya. Tapi saya respect sama ini orang, ya kan ya. Dia melihat ya bahwa dia bukan pengambil keputusan di partai politik, ya, mungkin sekedar anggota, ya, pernah di Gerindra lalu keluar dari Gerindra, maka dia berinisiatif, dia kerja keras, berkampanye kemana-mana, meminta warga memberikan dukungan dalam bentuk KTP waktu itu kan, KTP untuk Ahok.
Nah, walaupun dalam perkembangannya dinamikanya pada akhirnya PDI Perjuangan kan mendukung Ahok waktu itu. Kebetulan PDI Perjuangan kuotanya full bisa mengusung calon sendiri, ya. Jadi kalau kita mau lihat lesson ya, pelajarannya ya, bahwa sebenarnya dalam konteks regulasi nggak ada masalah. Siapapun bisa maju ke depan ketika kita ingin berpolitik, pilihannya ada semua. Adik-adik mahasiswa juga sekali-kali kalau mau sebetulnya bagus bikin terobosan. Mengajukan diri sebagai calon perseorangan. Loh, bener loh. Mahasiswa ini punya idealisme ya, punya militansi, punya jaringan yang amat luas, gitu kan? Misalnya dari sekarang yang sekarang masih semester 1 ya kan mau maju besok ya kan ya, atau sekarang masih SMA, anak-anak STM misalnya kan ya. Bisa dari sekarang banyakin teman, banyakin berkomunikasi dengan teman-teman simbol-simbol organisasi, menurut saya sangat masuk akal. Besok ada calon perseorangan dari unsur mahasiswa, ya, karena ya nggak perlu dirubah, Pak. Apanya? Kan perseorangan memang bisa. Oh ya, usia tinggal dicek nanti ya usianya. Tapi kan mahasiswa kan nggak ada juga mahasiswa yang tua, Pak. Kayak saya dulu ada juga kampus-kampus yang usianya tua juga ya kan. Ya, kelas bisnis dan lain sebagainya. Jadi Ridwan Kamil dan Suswono nggak takut kalah ya Bang di Jakarta Bang ya? Ya, itu saya ngomong soal sistemnya. Ya. Oke. Jadi kita jangan ya, apa yang sudah sama-sama ini yang saya ceritakan tadi kan hasil kerja kita bersama. Ya. Karena ada persoalan politik sesaat, tapi yang sudah kita bangun bersama, kita ciptakan bersama, ya, kita abaikan begitu saja. Bedanya dikit aja, yang di undang-undang dengan yang di yang akan kemarin tidak bisa disahkan di rapat paripurna dengan dengan yang disahkan terakhir di ralat terakhir oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang soal partai parlemen tadinya 20 menjadi 7,5 sekarang. Enggak ada masalah. Kami hormati situasi yang terjadi. Ya, saya orang politik, saya kebetulan anggota DPR RI, saya bertanggung jawab kepada konstituen saya. Apa yang saya lakukan, ya kan ya, silakan nanti dinilai. Tapi ketika putusannya sudah ada, pada akhirnya undang-undangnya tidak berubah, maka kita menghormati, ya, dan kita menjalankan undang-undang tersebut. Tidak khawatir Bang, kemudian soliditas dari Kim Plus ini bisa pecah begitu, mendukung calonnya masing-masing? Itu dia. Jadi gini, tanpa adanya persoalan pengesahan undang-undang kemarin, ya kan ya, apakah kemarin jadi disahkan atau tidak, ya, sebelumnya pun, ya, jauh sebelum ada narasi-narasi Kim Plus dan lain sebagainya. Kami, Partai Gerindra selalu mengedepankan bahwa kami menghormati independensi masing-masing partai untuk mengusung masing-masing calon. Tidak mungkin kami mengintervensi dan tidak akan bisa. Ya, nggak akan bisa kita mengintervensi masing-masing calon. Kalau toh, ya, kita berbicara soal 37 provinsi ya yang pilgubnya dan sekian ratus pilwako dan pilbub ya. Kalau toh ada yang sama, ada yang berbeda ya kan, itu memang tergantung situasi dan kondisi di masing-masing calon. Contoh misalnya di Jakarta. Ya. Partai Gerindra berbesar hati ya melihat situasi ya bahwa tidak mungkin kami mengusung kader kami sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, maka kami berbesar hati mendukung paslon yang calonnya bukan dari kader kami. Itu adalah realitas politik. Dan sampai saat ini pun, ya, sikap kami tidak berubah. Ya, kami tidak berubah. Tetap kami tidak mau dan tidak bisa mengintervensi, ya, partai-partai lain, ya, soal keputusan untuk mengusung calon. Kalau untuk Jawa Barat Bang, kan kemarin yang realistis untuk Jawa Barat elektabilitas tertinggi di Ridwan Kamil. Buktinya hari ini Deddy Mulyadi yang mendaftarkan diri, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Ya betul, ya memang benar. Kami mengusung Pak Deddy Mulyadi, ya kebetulan partai-partai yang lain sepakat, ya, dan Pak Ridwan Kamil
juga disepakati ya oleh teman-teman, diusung oleh masing-masing partai untuk maju di Jakarta. Ya itu memang benar. Masalahnya di mana? Ya. Bang Hensat. Bang Hensat. Nah yang menariknya sih sebetulnya dari pilkada ini, Om Maria dan Andro, ini selalu atau terlalu mengandalkan kekuatan lokal. Karena semua pilkadanya kan dikerjain nih. Jadi misalnya kalau pilpres kemarin, bisa tuh ada subsidi kekuatan antar daerah. Tapi kalau pilkada ini enggak nih. Jakarta misalnya, ya sangat tergantung dengan kekuatan Jakarta. Misalnya Ridwan Kamil Suswono, itu harus diakui bahwa kekuatan Gerindra, PKS dan lain-lain itulah yang akan bergerak di Jakarta. Dan di Jakarta kebetulan pemenangnya PKS, pasti diandalkan. Sama PDI Perjuangan juga begitu. Dia nggak bisa tuh manggil kekuatan PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk tuh ikut-ikutan bantu Jakarta. Karena di sana ribet juga. Di Jawa Barat juga ribet sendiri. Jadi memang semua kekuatan lokal inilah yang diandalkan. Kalau misalnya tadi bicara Jawa Barat, Deddy Mulyadi ada PKS. Gerindra sama PKS. Nah ini menariknya waktu 2018 Deddy Mulyadi nih kalah nih sama Saihu. Saihunya kan peringkat 2, Deddy Mulyadi yang ketiga. Nah ini sekarang gimana nih? Tapi waktu itu masih ada tuh bisa subsidi kekuatan. Jadi masih dibantuin sama misalnya yang dari Kabupaten Bandung Barat bisa bantuin, Kabupaten Bandung bisa bantuin. Nah ini karena bersama-sama sehingga kekuatan lokal setiap partai politik inilah diuji. Mesin partainya diuji. Karena nggak bisa dibantuin sama daerah lain. Gitu kira-kira, Bro. Baik, kita langsung ke Bang Panel Barus. Bang Panel Barus yang terbaru saat ini adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kami tidak tahu apakah ini serius atau jokes ya Bang ya. Ketika Presiden Jokowi menyatakan ada yang datang dan pergi ramai-ramai. Ada pula yang mengatakan revisi Undang-Undang Pilkada menjadi pemantik renggangnya hubungan Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Bang Panel. Ya, saya pikir setiap kekuasaan kan pada akhirnya ada batas waktunya dan itu sangat dihormati oleh Pak Jokowi yang sebelumnya juga ramai sekali digosipkan bahwa Pak Jokowi berambisi 3 periode. Faktanya beliau strike di 2 periode. Jadi kalau kemudian di 20 Oktober itu akhir dari kekuasaan Pak Jokowi, saya pikir itu natural saja. Nah, yang kedua, saya mau juga bicara tentang pilkada serentak yang akan kita hadapi bersama. Yang pertama tadi soal Mas Anies, saya agak tertarik sedikit, ya, sedikit saja. Menurut saya Mas Anies ini salah kalkulasi. Tadi Bung Habib udah kasih penjelasan sistematika cara yang terbuka sebenarnya untuk jalur perseorangan yang digunakan Ahok di masa itu. Nah itu tidak dikalkulasi oleh Mas Anies. Karena mungkin Mas Anies overconfident bahwa partai-partai pasti kasih tiket ke dia. Ternyata tidak. Jadi menurut hemat saya, Mas Anies dalam kesempatan ini, mohon maaf, dia salah kalkulasi. Kalau pada akhirnya Mas Anies di Pilkada Serentak DKI tidak bisa maju. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tadi juga disinggung soal Banten ya. Saya kasih 2 jempol sama teman-teman Kim. Ya. Yang kemudian teman-teman Golkar atau teman-teman Kim? Gitu ya. Teman-teman Kim. Oke. Iya kan? Yang kemudian siap bertarung secara fair dengan Airin misalnya. Ini langkah ciamik menurut saya. Menurut saya ya. Karena yang tadinya Airin mau diakuisisi sama PDI, diakuisisi balik lagi sama Kim. Jadi Kim final di Banten. Saya ngeliatnya gitu. Ya. Karena kalau buat kami di Projo ya, walaupun kami bukan partai politik gitu ya. Tapi kenapa kemudian Projo juga serius merespon momen politik pilkada serentak ini. Karena buat kami ini penting ya untuk memastikan keberlanjutan juga kepemimpinan di daerah. Pilkada serentak ini kan distribusi kekuasaan di daerah. Ada 545 daerah yang mana akan berkontestasi. Kepentingan kami cuma satu untuk pilkada serentak ini. Kami ikut merespon, kami intervensi pilkada serentak untuk memastikan satu saja.
keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senafas dengan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Karena ini penting buat kami. Oke. Gitu loh. Untuk mengakselerasi nanti program-program pemerintah pusat di daerah. Dan kata kunci keberlanjutan itu menjadi dasar kami bergerak, gitu ya. Sama halnya dengan Pilpres kemarin. Kenapa kemudian kami mendukung Pak Prabowo Gibran? Karena kami percaya Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi. Begitu juga di Pilkada serentak, saya pikir masyarakat di daerah juga butuh yang namanya keberlanjutan. Keberlanjutan apa? Keberlanjutan kebijakan yang pro rakyat, keberlanjutan pembangunan untuk rakyat, serta keberlanjutan kepemimpinan. Karena tanpa keberlanjutan, ya, momen politik pilkada ini, dia akan restart lagi dari nol lagi. Dia akan mulai dari nol lagi, gitu loh. Dia akan restart lagi, gitu loh. Jadi kami dalam pilkada serentak, concernnya tadi satu, memastikan keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senafas sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Ya. Nah, yang Bang Panel boleh sampai di sana dulu Bang? Kita konfirmasi juga. Bang, Anda sepakat bahwa suara di bawah ini ingin keberlanjutan kok, termasuk di daerah-daerah? Gini Mbak, karena saya ngomong keberlanjutan harusnya saya yang jawab. Saya mau tanya, saya konfirmasi dulu, silakan. Mas Bang Guntur Guntur. Oh enggak Bang, Anda sepakat tidak Bang? Ya dalam proses sejarah itu kan ada continuity and change. Bahwa di situ ada keberlanjutan sekaligus juga ada perubahan. Bahwa yang bagus memang harus dilanjutkan, tapi yang tidak bagus ya harus diperbaiki. Al-muhafadhu al-qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Artinya, Kita merawat hal-hal yang baik, kita lanjutkan dan kita ganti hal-hal yang buruk untuk diganti dengan yang baru yang lebih baik. Itu prinsip. Oke. kalau yang sekarang Mas Guntur Romli. Ya tentu saja Pak Jokowi ini kan tidak 100% sempurna, ya kan. Ada hal yang baik harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi kalau yang tidak baik ya itu harus diperbaiki. Misalnya sekarang itu aksi-aksi ada represi dari aparat, itu kan juga harus diperbaiki. Ini kan juga suara dari teman-teman kawan-kawan mahasiswa, tapi kan Pak Jokowi hari ini sudah menyampaikan agar yang teman-teman yang demo itu yang ditahan, dilepas. Itu seruan yang menurut saya harus dipatuhi oleh seluruh Polsek dan Polres, Polda yang masih menahan para demonstran ya karena unjuk rasa kemarin harus segera dilepaskan karena sudah ada permintaan dari Pak Jokowi begitu. Oke. Tapi kalau tadi yang paling menarik sebenarnya dari pernyataan Bang Panel adalah Anies ini nampaknya salah kalkulasi katanya Bang Syahrin ya. Tapi nanti dijawab ya usai jeda ya Bang, sesaat lagi.